Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini saya akan mempelajari tentang perangkat input dan output pada komputer. Apa saja sih jenis-jenisnya dan bagaimana cara kerjanya? Yuk simak penjelasannya sampai akhir. Oke, pada segmen pertama ini, apa sih itu input dan output? Dalam sistem komputer terdapat dua jenis utama perangkat, yaitu input dan output. Input adalah data instruksi yang dimasukkan ke memori komputer, sedangkan perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data tersebut seperti keyboard, mouse, touchpad, dan banyak lagi. Lalu output adalah informasi yang dihasilkan dari proses di komputer, dan perangkat output adalah alat untuk menampilkan informasi tersebut seperti monitor, printer, speaker, dan sebagainya. Lalu ada perangkat. Mari kita mulai dari perangkat input, yaitu alat yang digunakan untuk memberi perintah atau data ke komputer. Yang pertama itu keyboard, digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Terdiri dari area huruf, tombol atas, dan tombol fungsi. Kedua ada mouse, menggerakkan pointer di layar. Kedua ada mechanical mouse dengan bola di bawahnya, dan optical mouse yang menggunakan sensor cahaya. Yang ketiga yaitu ini mouse dan optical mouse. Lalu ada trackball dan touchpad. Keduanya berfungsi seperti mouse, tetapi trackball memiliki bola di atas dan touchpad hanya permukaan sentuh. Lalu ada pointing stick. Biasanya terdapat di laptop seperti karet kecil di antara tombol keyboard. Biasanya kita temukan di laptop ThinkPad, Lenovo ThinkPad. Lalu ada light pen, touchscreen, dan digital pen. Light pen seperti pena untuk layar, touchscreen merespons sentuhan, dan digital pen digunakan di tablet grafis. Lalu keenam ada game control, seperti termasuk gamepad, joystick, roda kemudi, dan controller gerakan. Yang ketujuh itu ada voice dan audio input, memasukkan suara ke komputer lewat mikrofon, dan komputer bisa mengenali kata melalui voice recognition. Kedelapan ada smartphone dan tablet PC bisa digunakan untuk input teks, gambar, suara, dan video. Lalu ada kamera digital, mengambil gambar dan video digital untuk proses komputer. Lalu ada scanner option reading. Lalu ada scanner dan optical reader, mengubah dokumen kertas ke bentuk digital. Lalu optical reader dapat membaca teks OCR, tanda atau OMR, dan kode batang atau barcode. Lalu 11 ada RFID atau mechanic reader, membaca informasi data lewat gelombang radio atau pita magnetik pada kartu. Lalu ada POS terminal dan ATM, digunakan dalam transaksi keuangan secara otomatis. Yang ke-13 yaitu ada biometri. Nah, memverifikasi identitas melalui sidik jari atau wajah. Lalu ada perangkat output, data yang diproses sebagai informasi yang berguna. Output device, perangkat yang keras yang digunakan untuk memberikan informasi untuk satu atau beberapa orang. Oke, contoh pertama yaitu display device, menampilkan informasi secara visual di layar. Contohnya monitor LCD, monitor plasma, dan CRT.
Lalu ada printer mencetak teks. Ya, jadi lalu ada printer untuk mencetak teks atau gambar kertas. Terdapat berbagai jenis seperti inkjet printer menyemprotkan tinta, laser printer kualitas gambar tinggi dan cepat, hasil seperti. Lalu ada foto printer, hasil seperti cetak foto, mobile printer ringan dan portable, dan thermal printer dan impact printer untuk cetakan. Foto printer, ini laser, thermal printer, dan mobile printer. Lalu ada thermal printer dan printer untuk cetakan khusus. Ini lalu ada plotter untuk mencetak grafik warna besar seperti poster atau enggak banner. Lalu ada audio output seperti ini, menghasilkan suara dari komputer melalui speaker. Lalu ada fax, mission, dan modem, mengirim dan menerima dokumen melalui saluran telepon. Lalu ada multifunction verify, gabungan printer, scan, fotokopi, dan fax dalam satu perangkat, dan data projector atau memproseskan tampilan komputer ke layar besar seperti untuk presentasi. Lalu itulah pembahasan tentang perangkat input dan output komputer, dari keyboard, mouse hingga printer dan proyektor. Semua punya peran penting dalam sistem komputer modern. Semoga penjelasan ini bisa memperluas wawasan kamu tentang teknologi informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.